hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Wa huwa ma'na ismil baraqali al-madhkuri fi Injil Yohanes, dan inilah yang dimaksud dari sebutan baraqali yang ada pada kitab Injil Yohanes. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sama-sama kita ketahui bahwa tidak ada satupun nabi melainkan mereka memberikan kabar gembira kepada umat mereka tentang kedatangan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada satupun nabi melainkan yubashir ummah, melainkan yang memberikan kabar gembira kepada umatnya tentang Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Isa sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa Nabi Isa alaihi wasallam juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi mubasyir wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa itu memberi kabar gembira kepada umatnya bahwa nanti akan datang Nabi akhir zaman yang namanya Ahmad. Oleh karena itu, setiap nabi pasti beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan gak ada nabi yang saling ngedengki. Nggak mentang-mentang Nabi Muhammad datangnya belakangan, terus Nabi Isa yang datangnya duluan, begitu nanti dia balik ke muka bumi, ya, dia terus mengajak umat Nabi Muhammad untuk meninggalkan syariat Nabi Muhammad. Enggak. Setiap para nabi dan setiap para rasul itu semuanya di bawah panji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis sahih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Adam faman dunahu tahta liwa'i. Nabi Adam dan orang dan para nabi yang datang setelahnya, para rasul yang datang setelahnya, tahta liwa'i, semuanya berada di bawah panji. Makanya di antara yang harus diimani oleh para umat-umat terdahulu adalah beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Salam. Beliau ini adalah Yahudi atau Nasrani, yang ketika Nabi Muhammad SAW telah diutus ke muka bumi, dia langsung beriman. Begitu tahu nama Nabi Muhammad, dia langsung beriman. Kenapa? Karena beliau membaca di kitab suci umat terdahulu yang beliau yakini pada saat itu nanti Nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang harus diimani. Dan gak sah, gak benar apabila kita sebutkan saat ini, oh agama-agama samawi dari Yahudi, Nasrani dan lain-lain sebagainya selamat di akhirat karena mereka mengikuti Nabi Musa, karena mereka mengikuti Nabi Isa, karena mereka mengikuti Nabi Ibrahim, ya. Apalagi kalau ada yang ngaku saya sekarang mengikuti Nabi Adam, lalu judulnya gimana ceritanya? Berapa masa perbedaan antara Nabi Adam sama dia saat ini? Mana bukti otentik ajaran yang Anda terima secara turun-temurun dari Nabi Adam hingga saat ini? Tidak ada. Ya. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu yang diterima hanyalah Islam. Inilah syariat, inilah tauhid yang diajarkan nabi-nabi terdahulu hingga Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi Muhammad diutus, maka seluruh umat harus beriman kepada Rasulullah SAW dan meninggalkan syariat nabi-nabi mereka. Itu kalau mereka selamat. Adapun nanti urusan mereka mau beriman kepada Rasulullah atau enggak, baru disinilah ikhrah fitir. Tidak ada paksaan di dalam urusan orang itu mau login ke agama Islam atau tetap lobot kalau istilah anak zaman sekarang. Ya, tidak ada urusan mereka mau beriman kepada, mau memilih untuk beriman kepada Rasulullah atau tetap berada pada keyakinan mereka, itu pilihan masing-masing. Tapi kalau mau selamat di dunia dan di akhirat, maka Anda harus beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, dan tidaklah kami mengutusmu kecuali kepada seluruh manusia, ya, kepada seluruh manusia. Jadi nabi-nabi terdahulu itu mengharuskan umatnya untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW
nabi terdahulu dihidupkan kembali, mereka tidak ada pilihan lain kecuali beriman kepada. Dan yang dijadikan oleh Rasulullah sebagai sampel dalam hadis ini adalah Nabi Musa. Ya, karena pada saat itu di Madinah orang-orang Yahudi kekeh, banyak yang ngeyel, banyak yang tetap ingin berada pada agama Nabi Musa kalau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sehingga kata Rasulullah SAW, kalau kana Musa hayyan nawasi'ahu illa tibai. Kalau seandainya Musa pun hidup saat ini, tidak ada pilihan lain kecuali ikutin saya. Dan ketika Rasulullah SAW mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura 10 Muharram, Nabi SAW bilang apa? Nahnu aula bi Musa minkum. Kamilah yang berhak terhadap Musa daripada kalian. Kenapa? Kalian ngaku doang cinta sama Musa, ngaku doang ikutin Musa, tapi sejatinya kalian adalah orang-orang yang melenceng dari ajaran Nabi Musa. Ya, makanya dalam ungkapan semua agama sama, semua agama benar, itu nggak benar ungkapan kayak begitu. Ya, dilihat dari sudut pandang keyakinan kita, ungkapan ini tidak benar. Tapi kalau dilihat dari ungkapan dari sudut pandang masing-masing keyakinan, silakan aja. Setiap orang berhak untuk menganggap benar apa yang dia yakini. Karena kalau orang menganggap apa yang dia yakini itu tidak benar, ya berarti ada masalah dalam keyakinan dia. Apa yang kita merasa yakin? Kalau ente masih merasa bahwa yang kita yakini ini tidak benar. Nah, muskilahnya, permasalahannya zaman sekarang banyak muslim yang kemudian menganggap bahwa di mana dalam berislam, ya saya meyakini Islam ini benar, tapi sepertinya agama lain juga benar. Agama lain benar menurut siapa? Kalau menurut Anda agama lain juga benar, itu adalah kalimat kekufuran, ya, yang bisa mengeluarkan seseorang dari lingkaran Islam. Nah, di sini disebutkan dalam Injil Yohana, ya, tapi saya nggak tahu ini cetakan mana ini Injil Yohananya, ya, cetakan Yudhistira atau apa namanya Sarana Pancakarya, ya, cetakan zaman kita sekolah dulu. Dalam Injil Yohana, dan kita tahu semua bahwa yang namanya Injil dan Taurat itu sudah banyak yang ditashif dan ditahrif. Sudah banyak pemalsuan di dalamnya karena memang ciri-ciri Yahudi itu begitu. Yuharrifunal kalimah an mawadhihi. Mereka banyak ngoprek-ngoprek, banyak ngedit-ngedit, banyak merusak Injil yang ada di dalamnya. Ya, kandungan-kandungan Taurat yang ada di dalamnya mereka ubah sesuai dengan kemauan mereka sendiri, sesuai dengan hawa nafsu mereka sendiri. Berbeda dengan kemu'jizatan Al-Quran yang hingga saat ini diriwayatkan secara mutawatir dan tidak ada satupun yang sanggup untuk jangankan membuat yang sama persis dengan Al-Quran, ya, untuk membuat satu surah yang sama aja nggak ada yang sanggup. Kata yang Bang, oleh karena itu harus kita ketahui bahwa bahkan di dalam Injil Yohana Nabi SAW disebut dengan nama Barokalid. Dengan nama itu Barokalid. Kalau nanti Sabtu besok besok enaknya pakai kerupuk boleh. Ya. Ini Barokalid. Barokalid itu bahasa, ya, yang ada di dalam Injil Yohana yang memiliki arti al-faru. Jadi di Injil Yohana itu sudah disebutkan bahwa nanti akan datang Nabi akhir zaman yang punya nama, punya julukan Barokalid, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab jadi al-faru, yaitu orang yang yufarriqu bainal haqqi wal batil, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Disinilah peran Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang mana itu perkara yang hak dan mana itu perkara yang batil. Ya, tentunya dengan diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, apa yang zaman dahulu dianggap sebagai sebuah budaya, apabila budaya tersebut batil, maka dijelaskan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang di dalam budaya tersebut adalah kebaikan, maka akan ditetapkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah kebaikan. Dan Rasulullah tidak mungkin diam terhadap kebatilan. Ini sudah menjadi satu kaidah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la yaskutu alal batil, la yaskutu alal batil. Nabi tidak mungkin diam terhadap kebatilan.
kebatilan. Setiap kebatilan yang dilakukan di hadapannya, maka Nabi akan meluruskan. Walaupun cara meluruskannya, nah ini yang mesti kita pelajari. Ya, jangan mentang-mentang Nabi Al-Faruq membedakan antara yang hak dan yang batil, terus kemudian kita melihat sebuah kebatilan langsung main seenak emosi kita tanpa mengikuti uslub atau cara yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam ingkarul munkar itu ada metodenya. Kita betul harus ada namanya amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ingat, al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Jangan sampai alih-alih kita pengen melakukan amar ma'ruf nahi munkar, justru yang kita lakukan adalah amar ma'ruf nyambi munkar. Ya, sambil kita juga berbuat kemungkaran. Nah, ini salah, ini keliru, nggak benar, nggak dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalkan ada orang belum nikah, ya, berkunjung bermalam di rumah yang bukan mahramnya, berduaan di situ, kemungkaran harus kita ingatkan. Tapi jangan kemudian sambil motornya dibakar, handphonenya dijarah, jangan. Itu namanya kita melakukan nahyul ma'ruf, amar ma'ruf nyambi munkar sambil melakukan kemungkaran. Apa urusannya hak dia menjadi sesuatu yang kemudian kita hancurkan? Itu barang pribadi dia, itu milik dia. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika ada Badui yang datang kencing di dalam masjid Nabi, para sahabat udah naik pitam, udah siap untuk ngegaplok itu Badui. Ya, gak sopan di masjid Nabi dia kencing. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan biarin sampai dia selesai kencingnya. Wa aqiqu baulahu dan nikma. Baru setelah itu kalau dia beres kencingnya, hilangkan najis ainiyahnya, najis hukmiyahnya dengan cara disiram dengan seember air. Selesai itu baru kencing, dipanggil sama Rasulullah. Badui. Ya. Bukan Badui dari Lebak, bukan. Ya, istilahnya orang yang tinggal di pegunungan. Nih, ini masjid nggak layak untuk diletakkan di dalamnya benda yang najis. Ini tempat ibadah, tempat sholat, tempat zikir. Ya. Besok jangan gitu lagi. Mendengar nasihat tersebut, si Badui terima. Kenapa? Karena dia dinasihati dengan cara yang elegan. Sampai Badui tersebut berdoa, Allahumma gfirli wa li Muhammad wa la tusyrik ma'ana ahad. Ya Allah, ampuni saya dan ampuni Nabi Muhammad. Yang lain tuh yang pada emosi suku pendek yang diampuni. Kita lagi kebelet main di perdangnya, ya. Syukur nggak lari-larian kayak di seluruh masjid. Maka ini cara kita nahyul munkar, ya. Dan kalau ada orang yang terlihat, ada ulama yang terlihat sepertinya kok nggak ada sikap dan lain-lain sebagainya, jangan dianggap kemudian dia tidak bersikap. Mungkin ada cara dia bersikap yang kita nggak tahu. Ya, ada cara dia berdakwah yang kita nggak tahu. Kadang-kadang kita hanya menilai sesuatu itu lewat aksi nyata di depan mata, tapi aksi yang tidak nyata itu tidak dianggap. Ya, berapa banyak guru-guru kita, masyayikh kita kemudian dibully dan lain-lain sebagainya. Wah, mereka nggak peduli sama agama apa segala macam. Nggak taunya perubahan hukum dari yang tadinya bisa memenangkan orang-orang yang jahat menjadi mengalahkan orang-orang yang jahat disebabkan oleh ikhtiar yang dilakukan oleh orang-orang yang baik tersebut dengan cara yang nggak kelihatan dan nggak ketahuan sama orang lain. Ya, ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul menjelaskan innal halal bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Wa bainahuma mushtabihat. Tapi di antara yang halal dan yang haram itu ada perkara-perkara yang syubhat. Nah, perkara yang syubhat ini yang remeng-remeng nih, yang kita mesti
jeli, yang kita mesti awas. Jangan kita pikir setiap lambang yang menunjukkan agama untuk saat ini itu udah pasti benar. Belum tentu. Ya, belum tentu. Bisa jadi ternyata di balik itu semua adalah upaya untuk meraih pernak-pernik dunia. Ya, bisa jadi di balik itu semua ternyata ada perebutan kekuasaan. Bisa jadi di balik itu semua ternyata ada kepentingan kawasan, ada kepentingan kelompok, ada kepentingan partai. Maka cara yang terbaik adalah kita mengikuti ulama yang wara, ulama yang rabbani, ulama yang mana mereka tidak menginginkan apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kelihatan ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri ulama yang rabbani itu nggak pernah ngatain orang di pengajiannya, nggak pernah nyebut nama orang dan menghina orang di taklimnya, di ceramahnya. Ini ciri-ciri ulama rabbani. Wahakala, maka kalau kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita juga akan bisa dan mampu untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan dari seorang sahabat ada yang digelari juga dengan gelar Al-Faruq. Siapa itu? Sayyidina Umar bin Khattab juga digelari dengan gelar Al-Faruq, ya, dengan gelar Al-Faruq. Nah, untuk bisa kita mengetahui dan membedakan mana yang hak dan mana yang batil, telah diturunkan kepada kita Al-Quran, telah diturunkan kepada kita sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kata baginda Nabi, taraktukum ala mahajjatil baydai lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Ya, telah aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang, lailuha kanahariha, bahkan malamnya aja kayak siangnya. La yazigu anha illa halik, tidak ada yang terpeleset dari jalan tersebut, tidak ada orang yang melenceng dari jalan tersebut melainkan dia bakal celaka. Jadi kalau kita nggak mau celaka di dunia dan di akhirat, harus betul-betul berada di atas rel yang udah ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan melengos sedikit pun, jangan ngegeser sedikit pun. Ngegeser anjlok kita. Kalau udah anjlok celaka, kalau udah celaka ribet, repot. Ya, maka dari majlis seperti inilah yang insya Allah akan memberikan kita petunjuk mana yang hak dan mana yang batil. Ya, dan banyak perkara yang hak dan yang batil itu ketika dijelaskan oleh agama betul-betul kelihatan dampak positif dari yang hak dan dampak negatif dari yang batil. Cuma kadang manusia ini memang bandel. Sehingga dalam bahasa Al-Quran, ulaika kal an'ami bal hum adall. Manusia yang susah diatur itu kal an'am, seperti binatang, bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Al-Quran sudah jelas-jelas mengharamkan hubungan seksual sesama jenis, LGBTQ. Dilarang oleh Al-Quran. Kenapa? Karena itu batil. Kerusakan moral, kerusakan sosial, kerusakan agama, kerusakan akidah. Kenapa masih banyak manusia yang mengikuti kalangan mereka seperti binatang, baru menonton. Bahkan kaum LGBTQ ini lebih jinak dan lebih sesat daripada binatang. Nggak pernah kan melihat bejantan ketemu bejantan? Ada nggak bejantan kawin sama bejantan? Nggak ada. Sapi jantan kawin sama sapi jantan? Nggak ada. Kebo betina kawin sama kebo betina? Nggak ada. Kebo kambing sapi onta aja sukanya kepada lawan jenis. Ini kenapa manusia jadi lebih blow daripada binatang? Ini adalah perilaku yang menyesatkan dan dapat terus merusak. Ya, kita udah tahu dari umat Nabi terdahulu ada yang diadab istiqsal, adab ngabisin semuanya dari perilaku yang menyimpang tersebut, yaitu umatnya Nabi Lut alaihi wassalam. Ya, maka dari itu jangan sampai
umat ini juga tercemari dengan perbuatan yang seperti itu. Orang yang sudah terlanjur buru-buru taubat. Kalau ada yang taubat langsung kita terima. Jangan kita lantas kemudian memberikan stempel negatif yang abadi kepada orang tersebut. Ya, Allah hanya menerima taubat hambanya, masa kita kemudian memberikan stigma dan stempel negatif kepada orang tersebut yang sudah bertaubat. Yang belum bertaubat buru-buru kembali, buru-buru pulang. Itu adalah kekacauan. Yang bohong kalau dikatakan bahwa orientasi seksual kepada sesama jenis itu adalah bawaan lahir. Itu dusta. Semua itu adalah pengaruh sosial dan kampanye yang diiklankan bahkan lewat tayangan-tayangan kartun anak-anak kecil. Jadi hati-hati, fitnah ini sudah masuk sampai kepada handphone kita. Kalau kita ngikutin Nabi Muhammad SAW, kita akan bisa membedakan mana tayangan di gadget kita yang benar, mana tayangan di gadget kita yang baik. Walaupun tayangan tersebut berbungkus agama, kita bisa membedakan, oh ini motifnya bicara agama itu buat ngadu domba. Ya, kita tinggalin karena itu adalah perkara yang baik. Wahakada ya Bang, penting bagi kita untuk memiliki kejelian dan kewaspadaan di zaman sekarang. Karena memang fitnah ini banyak disamarkan dan diaku-akukan, sehingga bagi orang yang tidak awas, dia akan sulit membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sulit untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maka butuh kepada basirah an-nawirah, ya, butuh kepada mata hati yang terang, mata hati yang tajam. Wa man allama khatimatul kuffar Jalaluddin Suyuti risalatan samaha al-bahjatus saniyatu fil asma'in nabawiyyati jama'a fiha nahwal khamsiha. Dan al-Imam Jalaluddin Suyuti yang digelar sebagai khatimatul kuffar yang dimakamkan di Kairo, Mesir. Kairo bukan Kreo. Kalau Kreo itu sama dikit. Ya, di Kairo. Ya. Al-Imam Jalaluddin Suyuti mengarang kitab, menulis kitab yang beliau namakan Al-Bahjah As-Saniyah fil Asma'il Nabawiyah. Di situ beliau tuliskan, beliau kumpulkan tidak kurang dari 500 nama Rasulullah SAW. Ya, sebetulnya nama tersebut lebih identik kepada, kalau mirip kepada gelar, julukan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa naqala fil mawahib an kitab ahkamil Qur'an li Abi Bakr bin al-Arabi, dan diriwayatkan dalam kitab Mawahib mengutip dari kitab Ahkamul Qur'an karya Abi Bakr bin al-Arabi, anna lillahi ta'ala al-fasmin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 1000 nama. Walin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fasmin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki 1000 nama. Al-Qusqulani, Al-Imam Al-Qusqulani memberikan taklif, memberikan komentar dari pernyataan Ibnu Arabi tersebut. Wal muradu al-awsaf, bahwa yang dimaksud dari 1000 nama itu bukan berarti namanya semuanya 1000, tapi lebih kepada sifat-sifat Nabi, perilakunya, ya. Karena perilaku tersebut dan sifat tersebut yulazim Nabi, senantiasa ada bersama Rasulullah, maka seakan-akan itu sudah menjadi seperti nama beliau. Fakulul asma'i allati waradat awsafu madhin wa idza kana kadzalik falahu sallallahu alaihi wasallam min kulli wasfin ismun. Ya, dan semua nama yang disebutkan itu bentuknya sifat pujian. Dalam Quran ada berapa nabi dipuji oleh Allah Subhanahu wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi dipuji dengan akhlak yang luhur. Kemudian dalam ayat yang lain, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Itu semua sifat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bentuknya pujian. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling terpuji, dan tidak ada satupun perbuatan yang terpuji di muka bumi ini melainkan bermuara kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melainkan bermuara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ada orang dermawan, Nabi paling dermawan. Ada orang murasnya, Nabi paling murasnya. Ada orang yang sabar, Nabi paling penyabar. Ada orang yang tawadhu, Nabi paling tawadhu. Jadi semua sifat kebaikan ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi kata Allah, ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak dan budi pekerti yang paling puncak, yang paling luhur, ya. Maka dari itu kalau kita pengen berakhlak dan budi pekerti yang baik, ya kita contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza kana kadzalika falahu sallallahu alaihi wasallam min kulli wasfin ismun. Oleh karena itu, jika memang yang dimaksud dari nama ini adalah sifat dari Nabi, maka setiap sifat yang keluar dari Rasulullah layak untuk dijadikan sebagai sebuah nama. Thumma inna minha ma huwa mukhtassun bihi awil ghalibu alaih wa minha ma huwa mushtarak wa kullu dhalika bayyinun bil musyahadati la yakhfa. Dan di antara sifat-sifat tersebut ada yang memang khusus untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak orang lain punya. Spesial untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa contohnya? Wa syafi' yang memberikan syafaat, ya, atau sahibul maqamil mahmud yang memiliki tempat terpuji di akhirat. Ya, kalau syafi' ya Nabi lah memberi syafaat kubra, syafaatul ummah, syafaat yang paling besar Nabi memberikan. Tapi kemudian nanti Rasulullah memilih hamba-hambanya, memilih umat-umatnya, dan juga dari para Nabi dan Rasul untuk didistribusikan syafaat tersebut. Jadi syafaat ini, ya, disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan gak ada yang berani membuka kuncinya atau meminta untuk dibukakan gudang syafaat tersebut kecuali baginda Nabi. Setelah Allah bukakan gudang syafaat tersebut, nanti Rasulullah yang mendistribusikan untuk para anbiya, para mursalin, para auliya, para sholihin, ya, orang-orang yang hafal Quran. Ya, inilah kemudian Rasulullah yang mendistribusikan. Tapi yang pertama kali membuka kuncinya adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk al-maqamul mahmud, untuk tempat yang paling luhur, yang paling tinggi di akhirat nanti, itu cuma buat satu orang. Cuma buat satu orang. Allah siapkan satu tempat yang paling tinggi, sehingga sana yang paling mulia, hanya untuk satu dari makhluknya. Inilah yang khusus, cuma buat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan malaikat Jibril pun tidak dapat tempat tersebut, ya. Karena ahabbul khalqi ilallah Nabiyyuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang disebutkan bahwa ada sifat-sifat yang memang khusus untuk baginda Nabi. Awil ghalibu alaih, ya, atau ada sifat yang mayoritas dimiliki ada pada diri Rasulullah, tapi ada juga yang pada nabi-nabi yang lain, seperti sifat ulul azm, ya, ulul azm atau kita nyebutnya ulul azmi. Itu nggak semua nabi punya, nggak semua mursalin punya. Hanya ada 5 orang dari para nabi dan rasul yang memiliki sifat ulul azm. A'dhamuhum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, ya. Kata la ilaha illallah sallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minha ma huwa mushtarak, ada sifat yang juga dimiliki oleh banyak makhluk, oleh banyak sholihin, oleh banyak para auliya, ya. Maka dari itu gak akan orang menjadi wali min auliyaillah kecuali kalau dia bersifati dengan sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang ngaku wali tapi nggak ngikutin tuntunan Nabi, itu namanya wali-walian atau wali bed atau wali kulit, atau wali nikah. Yang namanya auliyaillah pasti ikutin akhlaknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan
Jangan kita terperdaya dengan sesuatu yang kharifil ada, yang sesuatu yang mungkin di luar kebiasaan dan nalar kita, ya. Kemudian kita langsung mempercayai orang tersebut sebagai wali. Gimana disebut wali? Quran aja dibanding sama dia, ya. Mushaf aja dibanding sama dia. Kitab kira itu bisa baca kitab, katanya asal dibuka doang, orang lain disuruh baca, ya. Kalau dia ngomong makoli normal firman Allah, wali apa kayak begitu? Sholat kagak, ngaji kagak, terus kemudian hanya karena modal gondrong, lalu orang pada ngikutin. Ini adalah sesuatu yang nyeleneh, ya. Ada yang bodoh, bukan orang yang ngaku wali, yang percayanya justru yang lebih bodoh, ya. Banyak para aulia yang bisa kita teladani, yang bisa kita ikuti, sedangkan mereka berada di jalan yang betul-betul disebut sebagai ittifaqul afal, yang betul-betul meniti setiap jejak langkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ja'alna lahu min kulli wasfin aw min awsafihi isman balaghat asma'uhu ma dzakara al-akthar. Dan kalau kita katakan bahwa di setiap sifat kita sebut nama, kita jadikan itu sebagai sebuah nama, maka ya sampai ke 500 nama tadi atau 1000 nama tadi. Artinya setiap Rasulullah, setiap ada sifat lain dari baginda Nabi kita sebut itu sebagai nama, ya otomatis nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mencapai 1000, ya, bisa mencapai 500 atau bahkan 1000 nama. Hakada la ilaha illallah. Qala walladzi ra'aituhu fi kalami syaikhina ya'ni al-Hafiz as-Sakhawi fil qawl al-badi' wal qadiyah fi shifa wa min al-arabi fil qatas wal ahkam wa fi sayyidin nas wa ghairihi yazidu 'ala al-arba'ina thumma sarada murattabatan 'ala hurufil mu'yan. Kemudian Al-Imam Al-Qustulani juga mengatakan, yang saya lihat dari ucapan dan juga tulisan guru saya Al-Hafiz as-Sakhawi, di seorang ulama hadis, ya, seorang ulama hadis yang cukup dijadikan sandaran pendapatnya dan juga formula-formulanya dalam ilmu hadis. Al-Imam Sakhawi, beliau punya kitab juga Maqasidul Hasanah yang memuat di dalamnya banyak takhrijul ahadits. Dalam kitab Al-Qaulul Badi' dan juga dalam kitab Al-Qadiyah, kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa yang dikatakan oleh Al-Qadiyah, dan juga kitabnya Ibnu Arabi Al-Qatas wal Ahkam, dan juga kitab Ibnu Sayyidin Nas, disebutkan bahwa nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 400 nama. Kemudian beliau menyebutkan nama tersebut secara berurutan sesuai dengan huruf hijaiyah dalam abjad hijaiyah. Masya Allah, ya. Sampai sebegininya para ulama memberikan perhatian terhadap apa? Terhadap nama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kecintaan, ya. Orang kalau cinta, maka apapun yang datang dari yang dia cintai pasti akan dijadikan sebagai pusat perhatian dan pusat pembahasan. Akan selalu dibahas, akan selalu disebut, ya, karena cinta. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai Rasulullah SAW dan juga dicintai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkahi kita dalam setiap kebaikan, dalam setiap langkah kita, menunjukkan kita jalan yang terbaik, jalan yang lurus, istiqomah mengikuti tuntunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di hari-hari mulia seperti hari-hari ini, ya. Ini adalah hari yang sangat mulia. Wal fajr wal layalin ashr wasyaf'i wal watr. Baginda Nabi menyebutkan bahwa wal layalin ashr ay ashrul adha, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watr, al-watr yakni yaum Arafah, wasyafa' yakni yaum Nahar. Yang dimaksud dari al-watr bilangan ganjil adalah hari Arafah, dan asyafa' bilangan genap adalah hari Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amin ayyamin al-amalus min yaumin al-amalus shalihu fi ahabbu ilallah min ayyamil ashr." Tidak
Tidak ada satupun hari yang lebih dicintai amal ibadah dilakukan di dalamnya dari amal ibadah yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan dalam riwayat yang lain, yudha'afu ila sab'i mi'ah, dilipat gandakan pahala yang dilakukan di bulan Dzulhijjah sampai 700 kali lipat. Nah, 700 kali lipat Bapak Ibu sekalian. Korban apa besok? Embe. Berarti seakan-akan nyembelih 700 ekor embe. Pernah korban sekali korban 700 ekor? Oh, satu aja juga cuma modal tusukannya doang. Ya kan? Yang berkorban orang, kita yang nyari tusukannya, yang nyari sama yang nyari arangnya. Segitu doang modal kita, udah tusukan, arang, kipas, apalagi kecap, cabai, bawang, sama sedikit desak-desakan untuk perebutan kupon. Maka wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal wa salatu lil aqwal wa qadri sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bila mutala Allah ta'ala ta'ala Tuhan arifin wa yarzuquna kamalan ikhlasul fi amin dengan jami'il hajat wa fi jami'il muhimmat ya firman qala tunau wa yasrana kullu ya shifana kullu qurub wa ya barakatul kasratul amali wal biyu barik hada masjid wa sallallahu alaihi wa sallam wa dan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa khairan min jami'il islamiyah wa qurban aqwali min al-mahmud wa qawla fa al islamiyya min awaqi jadi sayyidul ahdan ala hadiyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrat nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.